Pateners, apa kabar? Kembali lagi nih di Paten Pemuda Kreatif dan Keren bersama saya Lia Atmajaya. Senang sekali ya Pateners hadir di sini, di mana kita akan ngebahas UMKM yang keren-keren banget, yang kreatif-kreatif banget. Seperti biasa, kita kalau mau produksi pasti selalu swab antigen dan hasilnya juga negatif semuanya. Jadi izin ya, aku mau lepas masker ya. Nah, Pateners juga jangan lupa nih, harus selalu menjaga protokol kesehatan karena ini penting banget. Oke, untuk hari ini spesial banget karena kita mau melihat UMKM yang keren dan kreatif dari Tangerang. Nah, untuk UMKM yang pertama nih, aku punya donat kampung dong. Ini bukan donat kampung yang toppingnya biasa aja kayak gula halus, meses, keju dan sebagainya. Tapi kalau ini dilihat dong, tuh rainbow gimana gitu kan. Cute banget, warna-warni semuanya. Dan selain donat kampung, mereka juga punya bomboloni dan juga cake popsicles. Kayak apa sih? Lihat yuk. Awalnya pas pandemi kan kita banyak WFH ya, jadi saya di sela-sela saya WFH, saya iseng bikin cemilan. Kebetulan saya tuh suka banget donat kentang, dan waktu itu memang lagi pengen banget donat, jadi iseng-iseng bikin, cari resep di internet gitu, di aplikasi resep. Akhirnya dicobain, gagal tuh 3 kali. Nah, pas yang udah keempat kalinya, alhamdulillah berhasil. Nah, abis itu coba tuh jualin ke teman-teman pakai pre-order ya, jadi mereka pesan dulu, saya bikinin, habis itu kirim, dan alhamdulillah responnya bagus banget. Untuk saat ini produk kita secara umumnya tuh ada 3 macam ya. Pertama donat, yang kedua itu bomboloni atau donat isi, yang ketiga itu cake popsicle. Intinya mulai dulu ya. Kalau misalnya nggak mulai, yang nggak tahu kesulitannya di mana, cari tips dan trik untuk memulai usahanya, social marketingnya harus mau belajar terus ya. Kalau mau lihat Instagramnya kami atau lihat produk-produk kami, itu bisa di @donatkampungdong. Nah, untuk UMKM berikutnya nih, aku punya Rumah Nabati. Jadi mereka ini memproduksi almond milk yang tentunya dapat dinikmati oleh semua kalangan, ya kan? Kalau misalnya kamu lactose intolerant, ini bagus banget karena ini kan vegan ya. Nah, seperti biasa kalau almond milk itu kan pembuatannya tuh luar biasa rumit ya. Yang pertama, kacang almondnya itu harus direndam selama 2 sampai dengan 6 jam. Dari situ baru deh tuh dapet sari-sarinya. Aku mau coba ya almond milknya ya. Ini yang aku coba nih rasa kurma. Enak banget, gak terlalu manis, luar biasa. Rumah Nabati. Sejarah berdirinya Rumah Nabati waktu itu ketika saya hamil pertama tahun 2016. Saat itu saya juga mulai mencari literasi tentang pemenuhan gizi ibu hamil, makanan-makanan yang kiranya mengandung banyak protein, dan saya ketemulah
kacang almond gitu. Saya mulai searching di Google, di YouTube tentang manfaat kacang almond dan tentunya manfaatnya untuk perkembangan janin ya. Saya coba cari-cari tuh resep bagaimana mengkonsumsi almond yang enak gitu, karena kan kacang almond itu kan keras. Kayaknya kalau dimakan langsung itu rasanya kurang enak gitu. Jadi saya mulai coba untuk membuat susu almond. Oke, saya akan mempraktekkan cara membuat susu almond. Jadi yang pertama, kita siapkan almond yang sebelumnya sudah direndam selama 8 jam. Kita masukkan ke dalam blender. Setelah di blender, kemudian kita akan memberikan rasa pada susu almondnya. Kali ini saya akan memberikan rasa vanila dan coklat. Susu almond rumah nabati dibuat menggunakan bahan-bahan yang alami, tidak ditambahkan pengawet, pewarna makanan, dan bahan-bahan artifisial lainnya. Untuk teman-teman yang baru memulai bisnis, pesan-pesan dari kami, tetap konsisten, tetap semangat, terus usahakan inovasi-inovasi baru. Oke, jangan lupa follow Instagram Rumah Nabati @rumahnabati_id. Lalu kami juga bisa ditemukan di marketplace dengan nama yang sama, Rumah Nabati. Nah, yang berikutnya ini keren banget, dari Yeko Ratu Eceng. Jadi, mereka itu bergerak di bidang kerajinan yang berasal dari eceng gondok, yang tentunya memproduksi berbagai macam produk nih, mulai dari aneka tas, box, serbaguna pastinya ya, dan masih banyak lagi. Kalau yang aku pegang ini adalah keranjang, yang pastinya kalau misalnya ditaruh di sudut rumah, wah keren kan? Yuk kita lihat yuk. Sejak tahun 2007, aku diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan menganyam di Jogja yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Tangerang. Akhirnya pulang dari Jogja, aku manfaatkan ilmu yang aku dapat tersebut untuk mengembangkan usaha ini. Di tahun 2008, akhirnya aku memutuskan untuk mendirikan usaha ini secara mandiri. Aku sudah melakukan ekspor di tahun 2020 itu ke Los Angeles. Nah, tahun 2021 kita berpameran di Jepang, itu di Hiroshima dan di Departemen Surya. Dan untuk pengiriman juga kita ke Israel dan ke Ukraina di tahun 2021 ini. Untuk produk yang kita kirim ke Israel yaitu berupa tikar. Ukurannya sekitar 2,5 meter. Ini juga bisa digunakan untuk karpet keluarga atau properti untuk foto produk biar mempercantik produk-produk kalian di rumah. Kalau yang kita kirim ke Ukraina itu, ke Ukraina kita pengiriman itu udah produknya besar-besar. Nah, bahan bakunya ini pakai sigres atau pandan yang dililit dan dia bentuknya besar-besar, copper pot dan lain-lain. Produk-produk yang aku hasilkan itu berupa keranjang, tikar, kursi, sofa, dan lain-lain. Nah, untuk pemasarannya sendiri, aku mulai dari online ataupun offline. Kalau untuk di online-nya, aku ada di Instagram aku ada di Yeko Ratu Eceng. Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Nah, yang berikutnya nih keren banget nih. Ini adalah Nobi Toys. Jadi mereka itu menjadi produsen dan juga supplier mainan kayu yang untuk mengasah motorik anak. Contohnya gini, jadi kamu bisa ajarin anak-anak kamu untuk taruh deh tuh sesuai bentuknya. Misalnya ini yang bulat, lalu ini yang
bentuknya persegi panjang seperti ini. Dan jangan khawatir, cat dan juga varnishnya ini juga bersertifikat, jadi aman untuk anak-anak. Nobi Toys. Untuk bahan baku yang kita pakai saat ini ada beberapa macam, tapi yang umum itu kita pakai kayu pinus, kadang juga pakai kayu karet, kadang juga pakai kayu mahoni, dan kita juga pakai kayu namanya MDF. Ya, ini habis di planer kayunya, habis di planer masuk ke siku ketam, lalu baru masuk ke table saw. Ya, ini namanya amplas mesin ya. Jadi permukaannya biar yang ininya halus. Ya, setelah amplas mesin, terus kita pakai amplas tangan. Ini tujuannya agar sudut-sudut yang ini itu tidak tajam. Ini sudah proses cat ya. Ini pengecatan ya, jadi bawahnya udah, atasnya udah. Nah, ini tinggal satu sisi. Untuk harapan ke depan dari bisnis mainan kayu ini, saya punya cita-cita untuk modernisasi, artinya meningkatkan kuantitas produksi itu dan kualitas dengan menghadirkan teknologi. Ya, jadi nggak cuma manual seperti saat ini, dan itu saya masih belajar untuk meningkatkan kualitasnya dan cara kerja. Pateners, gimana? Bagus nggak? Maksudnya ini loh ya, ini adalah salah satu produk dari Dwilim Craft. Jadi mereka itu membuat bandana, baju, sepatu, souvenir, dan masih banyak lagi menggunakan benang rajut. Tapi nih, ada satu yang sebetulnya menjadi favorit customernya, yaitu sepatu rajutnya. Seperti apa sih? Kita lihat yuk. Craft itu berasal dari, Dwi-nya adalah nama saya, lalu limnya itu marga lim. Kebetulan suami bermarga lim. Craft itu kan kerajinan tangan artinya, jadi sebenarnya dua nama dijadiin satu, menghasilkan kerajinan tangan gitu. Penjualannya saat ini online, offline juga. Offline itu kadang-kadang saya pameran atau bazar. Saya juga tidak hanya menjual produk jadi, tapi saya juga menjual bahan-bahan untuk pembuatan rajutan, benang, alas tas, dan lain-lain. Saya menjual juga. Kebetulan saya otodidak karena dalam keluarga sudah ada yang bisa ya. Ada nenek sama ibu yang bisa. Ini ada tas, ada sepatu, ada baju, kita juga buat bed cover, selimut, sarung bantal, taplak meja, boneka, topi-topi, banyak sih. Kisaran harganya, kalau untuk range harganya untuk yang boneka itu bisa dari 30.000 ke atas, tergantung model dan besar bonekanya. Sepatu juga gitu. Apa yang kita minati, apa yang kita kerjakan, fokus itu dulu gitu. Jangan pantang menyerah. Kalau memang pada suatu saat gagal, jangan nyerah. Lakukan lagi. Nih ya,
Di Tangerang Kota itu ada satu kawasan yang instagramable banget dan jadi favorit deh untuk menjadi tempat wisata. Namanya adalah Tebing Koja. Jadi Tebing Koja ini dulunya merupakan tambang pasir dan memberikan sensasi pemandangan yang luar biasa. Layaknya suatu lembah yang di bawahnya tuh terdapat hamparan sawah, danau kecil dan juga dikelilingi oleh tebing-tebing dan juga bukit-bukit pasir yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa penambangan. Sekeren apa sih? Yuk kita lihat. Sejarah Tebing Koja, awal pertama itu galian pasir, tahun 2009 sampai 2017. Konsep dari Tebing Koja itu adalah tebing Godzilla, dan itu berbentuk batu yang di tengah. Ya kenapa bisa disebut Tebing Godzilla itu karena dari wisatawan tersebut. Dan untuk tiket masuk itu per orang 5.000, dan kalau misalkan untuk acara prewedding, video klip, model dan syuting itu ada tarif tertentu. Nah, di sini tuh banyak spot semacam dari lorong bambu, terus lorong tebing, terus perahu sama rumah adat. Spot utama ini dia disebut Tebing Godzilla. Nah, ini dia untuk kepala sama badannya itu hampir mirip Godzilla. Dan di sini spot utama wisatawan yang dicari. Ya, ini dia spot kedua yang disebut lorong bambu. Dan ini juga banyak diminati untuk para wisatawan untuk berfoto juga. Dan kita masuk ke lorong kedua, lorong tebing. Dan ini dia spot ketiga dari Tebing Koja, lorong tebing. Ini dia spot keempat dari Tebing Koja yang sering diminati wisatawan dan pasti juga menaiki. Ini dia perahu. Nah, kalau untuk perahu itu ada tarif tertentu, satu orang 10.000, dan kalau misalkan untuk dari prewedding video clip itu ada paketnya. Dan di sini juga ada pemandu juga. Itu dari kami, ya semacam untuk keliling aja tour guide. Welcome back Pateners. Kalau aku udah pakai masker, berarti saatnya sekarang ngobrol dengan narasumber. Ini keren banget nih. Jadi mereka ini adalah owner dari Dapur Geksor. Nah, yang serunya owner-owner ini adalah kakak adik. Bener ya? Iya, betul. Ya. Boleh perkenalkan diri dulu, mungkin dimulai dari yang sebelah sana. Aku Lia. Oke. Aku Mutia, aku kakaknya dari Lia. Dan perannya di Dapur aku Geksor? dari dapur, bagian dapur. Bagian dapur? Iya, dari bagian masak. Bagian masak. Dan Mbak Lia? Aku admin plus marketing. Lalu awal mula dari Dapur Geksor gimana nih mungkin? Awalnya sih karena kakak aku kan emang hobi masak ya. Ya. Udah gitu tester kita jualan yuk gitu kan. Ayo kita coba-coba aja. Iya, alhamdulillah pada suka. Akhirnya dari mulut ke mulut sampai ya Terjadilah seperti sekarang ini ya. sekarang ini. Sebetulnya memang produknya ada apa aja nih? Kita soalnya lihat di sini kayaknya keren banget nih. Oke, aku buka ya. Boleh? Aku Oke. bantu ya. Ini adalah nasi biru khas dari Dapur Geksor. Wow. Ini dia nasi biru. Nasi biru dari Dapur Geksor. Oke, Dan yang nasi ini ungu. Nasi, Ini nasi ungu, warnanya ungu. Kok bisa sih? Bisa, Bisa dong. Kalau warna biru aku tahu dari bunga telang. Kalau Ya. warna ungu itu dari apa? Dari tuh? ubi ungu. Oh, dari ubi Jadi kita ungu. semua mempergunakan bahan baku yang sehat ya pastinya. Jadi nggak ada bahan kimia apa-apa. Wah, luar biasa. Jadi semuanya. Kalau bunga telang juga kan dikenal dengan manfaatnya banyak banget kan buat kesehatan. Ya. Ini berarti khas Sunda nih masakannya ya. Ya, untuk lauk-lauknya itu kita khas Sunda kebanyakan. Khas Sunda semua ya. Lalu kalau ini apa ya? Oke. Ini minuman bunga telang. Oh.
Ini pakai ada. Aku tahu kenapa bisa warna ungu. Jadi bunga telang terus dicampur sama lemon. Iya betul. Kan? Dan dikasih bubble dan selasi ya. Selasi. Wah, luar biasa. Ini berarti inovasi produknya luar biasa banyak nih ya. Saya tuh kadang-kadang orangnya suka ngulik Mbak. Oh. Iseng-iseng nyoba-nyoba gitu. Dan beruntung ini karena bisnis Ini juga, keluarga juga iya, ya. Nah, tapi kalau gini deh, kalau bisnis keluarga ini kan sebetulnya punya peran masing-masing ya. Iya. Kesulitan kalau dalam bisnis keluarga tuh biasanya karena apa sih? Sebenarnya sih kalau kita alhamdulillah ya Nggak ada nggak sih. ada sih, lancar-lancar aja. Kalau beda pendapat seperti itu Iya, udah biasa. kita harus cepat diselesaikan sih. Sebenarnya Iya. nggak pernah sampai yang ribut besar, tapi ya hanya yang aku mau gini, ini gimana gitu. Untuk kan macam-macam ya, ada pengiriman, ada hal untuk karyawan, apa yang gitu-gitu aja sih. Nggak Tapi untuk mencari jalan tengah mungkin karena sudah kenal karakternya seperti apa jadi lebih sopan. cepat juga Iya, gitu ya. betul. Lama-lama juga saling menyesuaikan lah gitu. Nah, ini kan produknya sebetulnya adalah makanan semua. Kalau pemasaran bisnisnya bagaimana nih? Marketing mungkin? Iya. Yang pasti sih dari mulut ke mulut, Ya. kemudian secara online, kemudian ya seluruh marketplace ya. Jadi memang semua lini kalau bisa dikembangkan Iya, ya. iya. Wah, luar biasa. Ini semangat banget nih berarti. Satu lagi yang aku penasaran. Kalau yang ini apa nih? Ini inovasi yang luar biasa. Aku belum pernah lihat soalnya. Ini honje, jus honje. Masakan kita itu kebetulan banyak yang memakai bahan baku kecombrang. Iya. Nah ini buah dari kecombrang itu namanya honje. Oke. Nah, ini jarang didapetin, susah. Kalau Bener. di Jakarta susah. Wow. Rasanya manis, asam seger gitu deh. Oke, aku coba. Wah, nggak bisa ya. Terus satu lagi yang menarik adalah packaging dari nasi birunya ini. Oke. Aku penasaran nih. Nah ini kan besek ya Mbak. Ya. Ini mungkin dari bisa didapetin di mana aja. Tapi kalau untuk dapur Geksor, mungkin untuk seperti ininya mungkin ada di mana aja. Tapi saya minta tali yang bisa dijinjing. Salah satunya itu. kekinian Ya kan banget. bisa dijinjing gitu kan. Untuk lukisannya bagaimana nih? Kalau untuk lukisannya mereka yang menyediakan, kita hanya memilih aja saya mau desainnya yang ini. Oke, baik. Karena saya tuh kan senang warna biru dan warna ungu. Jadi kombinasi antara biru dan ungu kebetulan. Dari warna favorit terus Iya. jadi bisnis yang Iya. dikerjakan bersama keluarga, Iya. yang sampai sekarang juga orang-orang tahu dapur Geksor sama dengan nasi biru dan nasi ungu. Iya, betul. Itu kayaknya luar biasa banget. Satu lagi nih aku pengen tahu nih, kasih tips dong ke teman-teman UKM yang mungkin sekarang baru mau mulai usaha, apalagi usaha makanan. Itu kira-kira apa nih yang bisa diberikan dari dapur Geksor? Oke, kalau untuk yang baru mau mulai, sebenarnya kita lebih harus kepada apa ya, mencari inovasi-inovasi yang maksudnya kreatif lah. Ya. Jadi saya mencoba dulu, ternyata dapat formula yang pas. Oh ya udah, akhirnya langsung lah ke dengan mana yang lain. Nah mungkin dengan calon-calon UMKM yang baru yang mau belajar, nah itu harus mencoba inovasi-inovasi. Contohnya salah satunya itu sih. Baik. Kalau dari marketing coba kasih tips dong. Ya intinya sih dari ini ya, biasanya awal tuh kan dari pertemanan ya, biasanya gitu kan. Word of mouth ya. Word of mouth ya, pertemanan baik, kemudian dari mulut ke mulut sampai dengan akhirnya kita memutuskan untuk online dan marketplace yang lain gitu ya. Intinya sih harus rajin-rajin promosi ya gitu kan. Jadi seperti itu, luar biasa. Terima kasih banyak kalau begitu Mbak Lia dan juga Mbak Mutia dari Dapur Geksor. Keren banget ya Pak Teners, jadi dari bisnis keluarga yang masing-masing mempunyai perannya sendiri-sendiri. Jadi tanggung jawabnya beda nih, satu dengan yang lainnya. Tapi selalu mencari jalan tengah supaya bisnisnya pun bisa tambah berkembang. Dan tidak lupa inovasi itu harus terus dikembangkan supaya produk-produknya semakin berkembang, packagingnya semakin berkembang, marketingnya juga semakin berkembang, dan yang pasti bisnis keluarganya juga semakin berkembang. Terima kasih kalau begitu, sukses terus untuk Dapur Geksor. Terima kasih juga kesempatannya. Terima kasih. Untuk pateners yang akan memulai usaha baru, saya sarankan untuk kalian mencoba hal-hal baru, inovasi terbaru untuk dalam bidang makanan. Misalnya contohnya dengan bentuk packaging, dengan bentuk rupa makanan. Seperti Dapur Geksor, kita mempunyai inovasi dengan warna, dengan rasa yang beda dengan yang lainnya. Oke, pateners tetap semangat ya untuk selalu mencoba dan berinovasi apapun yang kamu karyakan. Oke? Keep. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali.
Pateners, Indonesia itu kan kreatif banget ya orang-orangnya ya. Nah sekarang aku mau membahas produk-produk keren yang berasal dari Tangerang. Nih, yang pertama ini adalah Crunchy_Insight. Jadi mereka itu menyediakan si cemilan sehat untuk keluarga yang tentunya sangat menarik banget. Jadi kalau kamu suka coklat, kamu suka yang manis-manis, disinilah tempatnya. Lihat katalognya deh, banyak banget. Pastiin kamu lihat ya, Crunchy_Insight. Pateners, kali ini ada cemilan menarik yang menggugah selera, yaitu dari UMKM Crunchy Insight. UMKM ini memproduksi cemilan Rice Crispy yang dikombinasikan dengan berbagai rasa, seperti green tea, coklat, tiramisu, dan masih banyak lagi. Packaging yang unik dalam toples transparan membuat isi dari produk ini terlihat manis. Wah, menggiurkan sekali ya Pateners. Produk keren yang kedua ini namanya Ini.Haru. Bener, namanya memang itu. Dan mereka itu menyediakan hampers dan juga planter kit dan juga tanaman. Jadi buat kamu yang suka tanaman tapi mungkin masih bingung mau tanam apa, lalu bagaimana caranya, langkah-langkahnya seperti apa, lihat aja. Pateners, kegiatan menanam pohon berguna untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga dapat menurunkan pemanasan global. Maka dari itu, ayo mulai menanam pohon dari sekarang. Eits, buat kamu yang bingung mau tanam pohon apa dan bagaimana caranya, tenang, UMKM Ini.Haru sudah menyiapkan planter kit untuk memenuhi kebutuhan bercocok tanammu. Sehingga jadi lebih praktis deh. Wah, kalau alatnya sudah lengkap gini sih, jadi semangat ya bercocok tanam. Nah, yang keren berikutnya adalah Tenunweh. Jadi mereka itu membuat segala macam jenis fashion yang terbuat dari kain tenun. Ada masker, lalu juga ada yang bentuknya outer, bandana. Wah, macam-macam deh. Keren banget nih Tenunweh. Salah satu aset Indonesia dari dunia fashion adalah kain tenun. Setiap coraknya memiliki cerita tersirat dari berbagai daerah. Nah, produk UMKM dari Tenunweh membuat inovasi kain tenun menjadi blazer, scrunchie, masker, dan masih banyak produk lainnya. Produk ini cocok banget nih di mix and match dengan outfit kamu, sehingga memberikan kesan modern dan elegan Pateners. Yang keren berikutnya adalah Fars_Lovely_Home. Jadi mereka itu sebetulnya kayak menjual tuh cover bantal, udah gitu cover dispenser. Tapi yang serunya adalah cover dispensernya itu ada quotes-nya. Sudah minum? Diingetin loh sama Fars_Lovely_Home. Pateners, kini rumah dengan desain minimalis menjadi tren di kalangan milenial. Nah, produk dari UMKM @Fars_Lovely_Home cocok banget untuk menambah dekorasi rumah minimalis kamu. UMKM ini menawarkan berbagai aksesoris rumah tangga. Ada cover bantal, cover botol minum, tempat tisu, dan masih banyak produk lainnya. Desainnya berupa quotes yang sekaligus dapat menjadi pengingat untuk menjalani hari. Wah, keren banget kan? Lalu nih produk keren yang berikutnya adalah Barbar Varian. Jadi mereka itu membuat Esteller in a jar. Tuh keren banget kan dari namanya kan. Jadi kalau kamu makan Esteller sekarang udah nggak bingung. Karena packagingnya juga keren banget. Rasanya juga banyak. Kita lihat yuk. Sekarang untuk menikmati sajian Esteller tidak repot lagi nih Pateners. Karena produk dari UMKM Barbar Varian telah menemukan cara untuk mengkonsumsi Esteller menjadi lebih praktis. Yaitu dengan menawarkan produk Esteller in a jar. Isinya seperti biasa buah-buahan, jelly, dan premium puding yang dibuat secara homemade. Nah produknya juga menarik banget karena tidak menggunakan bahan pengawet dan gula tiruan loh Pateners. Nah ini juga ada produk keren nih. Jadi mereka tuh namanya Kuro House of Craft. Jadi kalau kamu punya UMKM tapi kamu nggak punya food display, bagaimana cara membuatnya? Serahin aja semuanya ke Kuro House of Craft. Karena di sini produknya keren-keren banget. Mereka bisa membuat beef bowl, tapi cuma untuk display doang. Lihat deh. Produk UMKM satu ini cocok sekali untuk kamu yang memiliki bisnis khususnya di bidang kuliner. Ini ada alternatif cara untuk menunjukkan sampel produk yang kamu jual loh. Nah, UMKM Kuro House of Craft merupakan UMKM yang menawarkan jasa pembuatan replika makanan dari tanah liat. Hasil karya dari UMKM ini sangat ciamik
karena penuh dengan detail yang memerlukan keahlian khusus. Kini Kuro House juga sudah go internasional juga loh Pateners. Keren banget ya. Buat kamu nih yang suka essential oils, terus udah gitu suka diffuser, kamu harus banget lihat yang namanya rakita.id. Jadi mereka tuh memproduksi essential oils juga banyak banget. Ada yang bentuknya immune booster, lalu ada yang untuk pengobatan bisa nyembuhin batuk dan juga flu. Terus ada yang untuk mengusir serangga, ada yang untuk membuat deep sleep. Wah, ini kayaknya perlu banget nih, bisa buat tidur. Siapa dari Pateners yang sudah pernah mengalami hidung tersumbat, pusing, sesak nafas? Nah, sekarang nih ada solusi untuk meredakannya, yaitu dengan menggunakan diffuser dan essential oil dari rakita.id. Essential oil yang diracik dengan bahan alami akan meredakan keluhanmu. Ada varian ginger untuk yang mengalami asma, eucalyptus untuk yang mengalami hidung tersumbat, dan masih banyak varian lainnya. Diffuser rakita.id aman untuk digunakan Pateners. Tempe sudah seharusnya go internasional, naik kelas. Nah, ini ada nih namanya temci.id. Jadi sebetulnya ini adalah snack tempe goreng tepung yang crunchy, tapi yang istimewa adalah packagingnya bagus banget, luar biasa. Dan yang pasti kekinian sekali. Olahan kedelai satu ini pasti sudah sangat familiar untuk orang Indonesia. Apalagi kalau bukan tempe. Nah, UMKM Temci ini pada dasarnya adalah tempe tepung yang digoreng crispy. Tapi yang membuat produk ini menarik adalah packagingnya eye-catching dan kekinian banget. Sehingga membuat snack tempe ini tampak menarik dan elegan. Keren deh. Kembali, kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit lalu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Jatuh tapi harus bangkit, bangkit lalu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Hai, Miss Cetal datang lagi. Cental, centil, digital. Jadi Miss Cetal seperti biasa akan membawakan Digi News. Ini adalah pelaku UMKM yang sukses di dunia digital. Ada siapa sih? Yuk kita lihat yuk. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit lalu kembali. Udah nggak zaman ya yang namanya dompet manual. Sekarang itu zamannya adalah dompet digital. Apa sih dompet digital? Hah? Kamu masih nggak tahu dompet digital? Lihat nih liputannya. Dompet digital adalah aplikasi elektronik yang dapat digunakan untuk membayar transaksi secara online, tanpa kartu dan tanpa uang tunai. Pengguna tinggal membawa smartphone mereka. Kerjasama antara aplikasi dompet digital dengan banyak merchant adalah sebuah simbiosis mutualisme. Kedua pihak sama-sama diuntungkan. Di satu sisi, aplikasi dompet digital yang biasanya masih baru bisa menjaring lebih banyak pengguna. Sementara itu, merchant terkait juga bisa mendapatkan lebih banyak konsumen yang ingin melakukan pembayaran menggunakan dompet digital. Diharapkan dengan adanya e-wallet ini dapat memajukan UMKM dan banyak tercipta UMKM go online. UMKM itu harus bisa berkolaborasi dengan siapapun. Salah satunya dengan ilustrator lokal seperti yang dilakukan oleh UMKM yang satu ini yang namanya Soflo. Jadi ingat ya, kolaborasi. Catet. Soflo atau souvenir lokal berkolaborasi dengan para ilustrator untuk menghasilkan produk fashion yang keren. Dengan adanya kolaborasi ini, Soflo turut mengangkat kreator Indonesia untuk berkarya. Tentunya produk yang dihasilkan sangat beragam dengan tema kekayaan Indonesia. Soflo memasarkan produknya di platform e-commerce dan hasilnya cukup menggembirakan. Kombinasi kualitas produk, kemampuan membaca tren pasar, bisnis dan strategi kolaborasi perlahan-lahan menjadikan Soflo menjadi salah satu brand fashion yang mencuri perhatian saat ini. Ini dia nih pentingnya kolaborasi Pateners, membantu kamu untuk mengembangkan kreativitas serta strategi untuk membuat bisnismu semakin maju. Pokoknya Miss Cetal nggak akan bosen-bosen untuk ngingetin UMKM harus go digital. Karena manfaatnya itu banyak sekali.
Yuk kita lihat yuk apa aja sih manfaatnya Go Digital. Ini adalah alasan kenapa UMKM harus go digital. Pertama, tentunya untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian pertumbuhan pengguna internet yang semakin pesat, momen ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Selanjutnya UMKM dapat menjadi lebih profesional. Pelaku UMKM tidak hanya berpotensi mendapatkan banyak sekali pelanggan, namun mulai memasuki babak persaingan baru di ranah industri modern. Lalu, dengan adanya Go Digital, biaya operasional jadi lebih rendah. Karena UMKM tidak harus memiliki toko offline agar bisa dikenal. Cukup pemasaran dari online saja. Dan terakhir, kenapa UMKM harus go digital adalah pelaku UMKM mampu berkembang dengan lebih cepat. Cepatnya penyebaran informasi saat ini menjadi poin utama dalam setiap menjalani bisnis digital. Maka dari itu, kamu harus update ya Pateners terhadap dunia digital saat ini. Karena dengan go online, potensi penjualan akan semakin besar. Tuh kan, Miss Cetal bilang juga apa? Go digital, makanya jadi bisa sukses. Kayak yang ini nih, UMKM yang namanya Shopet Blow. Dia itu sukses go digital jadi sangat baik dampaknya untuk usahanya. Makanya sekarang penjualannya sudah sampai ke luar negeri. Ingat ya, go digital. Brand sepatu asal Tangerang bernama Shopet Blow sukses go digital. Usahanya mulai berbuah manis ketika berjualan online melalui marketplace. Tidak dapat dipungkiri, perjuangan Shopet Blow dalam menjajakan produknya di marketplace telah mencatatkan pencapaian bisnis yang luar biasa. Kini Shopet Blow dapat menjual hingga puluhan ribu pasang setiap bulan. Dan pasarnya tidak hanya di Indonesia saja loh, melainkan produk sepatunya sudah mencapai penjualan ke pasar luar negeri. Seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan juga Thailand. Emang benar ya Pateners, Go Digital ini dapat membuat pemasaran produk jadi lebih luas. Kayaknya udah semua deh untuk minggu ini Digi News sudah Miss Cetal berikan. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Ingat namaku, Miss Cetal. Cental, centil, digital. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, sekarang saatnya untuk Paten Surprise. Jadi Paten Surprise kali ini akan mengarah ke industri rumahan yang sedang membutuhkan ide-ide untuk membranding produknya. Siapa kira-kira targetnya kali ini? Kita lihat langsung liputannya. Halo Pateners, apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam kondisi sehat, aman, dan sejahtera. Nah, Pateners, kembali bersama saya, host 3 Jaman, Leonardo De Caryo atau Mas Caryo. Seperti biasa, hari ini kita mencari siapa yang beruntung mendapatkan surprise dari Paten. Pastinya UMKM yang ada di sekitar Indonesia, atau tetangga Anda, atau mungkin Anda. Hah? Siapakah yang beruntung? Episode kali ini, ikuti saya. Permisi. Wah, Pak, keluar depan Pak. Mas, Bapak usaha apa ini? pangkas rambut Mas. Pangkas rambut. Iya, Kok nggak ada merek apa-apa sih di sini? ini udah kapus. Oh, kapus. Kenapa nggak bikin brand lagi? Nggak ada modalnya Pak. Iya, mesti ada nama dong. Pangkas rambut apa gitu. Orang nggak tahu, dipikir ini dagang sotomi di dalam. Ada itu, Oh, Pak. nggak ada namanya, nggak ada apa. Ini habis ininya nih, belum ada modalnya. Belum ada modalnya. Ya. Oh, kumpulin modalnya dong, bikin nama biar bagus, dicat biar keren gitu. Ini kan tempat buat menghias, jadi mesti kelihatan profesional. Tempatnya juga mesti kelihatan apa keren gitu. Iya. Saya pikir warteg ini. Bapak pengen tahu bagaimana caranya berinovasi supaya usaha Bapak itu lebih kelihatan bonafit. Pengen tahu? Tahu. Hah?
Pengen tahu nggak? Saya kasih tahu caranya. Ya, pengen tahu. Ini kosong nggak ada yang nyukur, Pak? Ini lagi istirahat dulu nih. Ya udah, mari Pak, kita cari cara bagaimana supaya tempat Bapak ini jadi keren dan usaha Bapak jadi maju. Pengen tahu caranya? Pengen tahu. Yuk, ikut saya. Nah, Pak, ngobrol sini, Pak. Bapak, tahu nggak kenapa dagangan Bapak itu atau usaha Bapak itu nggak rame? Jarang yang mengunjungi. Tahu ya. Tahu nggak karena apa? Karena tempat usahanya itu kelihatan banget Ya, kurang terang. nggak, ya kurang kelihatan apa namanya? Kurang jelas itu. Iya, kurang kelihatan brandingnya, nggak ada, tidak ada nama dagangnya di situ. Mestinya kan ada namanya. Kalau pangkas rambut apa gitu. Musik, tempatnya juga bersih, alat-alatnya, tempat duduknya kelihatan rapi. Jadi kelihatan itu usaha Bapak niat gitu. Iya. Bapak selama ini kendalanya apa kira-kira? Ya, faktor mana nggak ada modalnya aja lagi gini. Oh, kendalanya cuma modal aja. Udah. Tadinya Bapak juga pengennya rame gitu tempatnya, dibuat lebih kelihatan. Bagus. Ya pengen Bagus bagus, ya? gitu. Kalau ada modal ya pengen bagus, pengen bersih. Iya, Bapak kalau usaha itu memang mesti punya nama dagang, Pak, supaya kelihatan Bapak itu lebih niat gitu usahanya. Jadi orang-orang tahu, oh Bapak ini tukang cukur rambut namanya. Dagang apa, cukur rambut apa gitu misalnya. Dan itu mesti didaftarkan ke Haki, Pak. Kalau Bapak sudah punya nama dagang, harus didaftarkan ke Haki, hak kekayaan intelektual. Agar apa? Agar nama dagang Bapak itu terdaftar. Orang lain tidak bisa niru. Apalagi udah rame Bapak buka cabang di tempat yang lain, wah, pastinya perlu banget pakai Haki itu. Itu, Pak. Iya. Jadi Bapak pengen banget tempatnya itu bisa dibuat ada nama dan segala macamnya. Iya. Pengen ya? Iya, pengen. Cuma modalnya nggak ada ya, Pak ya? Modalnya aja. Iya sih, memang mesti kumpulin modal yang banyak, Pak. Oke, kalau setiap hari berapa dapat uang? Ya nggak tentu lah kayak gitu mah. Nggak tentu ya? Tapi cukup lah buat makan ya, Pak ya? Untuk makan. Oh. Untuk makan aja tuh. Karena udah ngerti kan? Iya. Bagaimana caranya untuk membuat usaha Bapak kelihatan lebih bonafit? Iya. Hah? Iya. Sekarang kita balik lagi ke tempat Bapak yuk. Yuk. Gimana, Pak? Hah? Tempat pangkas rambutnya? Alhamdulillah. Iya, perkenalkan Pak, saya adalah Mas Karyo dari Paten Surprise, dan episode kali ini Bapak yang beruntung mendapatkan surprise dari kami berupa branding, dan juga nanti ada surprise yang lain akan saya berikan di tempat Bapak. Yuk kita kesana yuk. Nah, lihat Pak, brandingnya kelihatan kan? Pangkas rambut Jalan Haji Jian, RT 10 RW 03 nomor 2 Cipete Utara. Nomor telepon Bapak benar ini? Iya, ini bantuan promosi UMKM Paten hanya tayang di TVRI. Selamat ya Pak ya. Alhamdulillah. Bukan itu aja Pak, yuk kita ke dalam yuk. Nah Pak, bukan itu aja Pak. Dari Paten juga memberikan yang lainnya. Ini ada untuk protokol kesehatan Pak ya. Bapak harus pakai masker, selalu pakai masker ya. Dan juga pakai sanitizer tangannya supaya bersih ya Pak ya. Dan ingat, pakai sarung tangan ya untuk menjaga kesehatan. Dan perlu saya ingatkan lagi buat Bapak, ini sudah ada brandingnya kan, sudah ada namanya ya. Si Om Barber
tolong daftarkan ke HAKI ya Pak ya, hak kekayaan intelektual. Supaya apa? Supaya toko Bapak terdaftar, usaha Bapak terdaftar dan tidak bisa ditiru sama orang lain. Ya, daftarkan di HAKI. Dan selain itu juga, dan ini Pak, tambahan dari Paten Surprise buat Bapak, nambah modal supaya usahanya bisa lebih maju, bisa buat nambah-nambah yang lain supaya bisa berinovasi dan sukses. Oke Pateners, itulah tadi Mr. Barbershop yang mendapatkan surprise dari Paten berupa branding dan juga berbagai macam pendukung usaha dan juga modal. Mudah-mudahan minggu depan Anda yang beruntung atau teman-teman Anda sama UMKM mendapatkan surprise dari kami. Tunggu kami di quote Anda. Tetap semangat, usaha terus, jujur nomor 1. Terima kasih. Pak, sekalian Pak, ini rambut saya terlalu cocong nih. Agak ini nggak enak depannya. Bisa kecilin dikit nggak nih? Terima kasih Paten, saya udah dikasih modal sama branding. Sukses untuk Paten. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit lalu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, nggak berasa nih kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan Paten. Terima kasih juga untuk UMKM yang hari ini sudah hadir dan juga ikut semangat selalu untuk memajukan perekonomian bangsa. Makasih juga untuk narasumber yang hari ini sudah datang untuk memberikan solusi kepada UMKM yang membutuhkan. Dan yang pasti kita akan berjumpa lagi di Paten minggu depan hanya di TVRI di jam yang sama. Saya Lia Atmajaya pamit, jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan dan yang pasti stay safe and stay healthy. Bye-bye. Semua boleh jatuh, tapi kita harus bangkit. Jatuh bangun, jatuh bangkit kembali.